Oke, masih di channel YouTube Kampung Penguin. Di video kali ini kita akan belajar cara menginstal aplikasi secara offline di GNU/Linux. Setidaknya ada 3 cara yang akan kita praktekkan pada video kali ini. Buat distro yang menggunakan format paket .deb seperti Debian, Ubuntu, Linux Mint, Blancon, dan sebagainya, kita bisa pakai metode all-deb. Pertama kita browsing dulu ke situsnya di www.alldeb.net. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita download installer dari Alldeb Manager. Tinggal disesuaikan sama versi arsitektur yang teman-teman gunakan. Kalau Alldeb Manager-nya udah di-download, langkah selanjutnya kita bikin file installer dari aplikasi yang bakal kita install. Kita klik di sini. Oke, kita pilih distro yang kita pakai. Sebagai contoh di sini saya pakai Ubuntu 16.04. Kita pilih varian Ubuntunya. Buat yang distronya nggak terdaftar atau belum tersedia di sini seperti Body Linux, Peppermint OS, dan distro turunan Ubuntu lainnya, bisa pilih semua varian berbasis Ubuntu. Oke, jangan lupa buat sesuaiin versi arsitekturnya. Kemudian di sini kita ketik nama aplikasi yang akan kita buat installernya. Oke, contohnya di sini saya bakal install aplikasi terminal yang namanya Terminator. Oke, terus tinggal kita klik di sini buat bikin file installernya. Oke, nanti dia secara otomatis bakal ngasih link untuk kita download berupa file installer yang isinya paket Terminator beserta dependensinya supaya bisa kita install di komputer lokal kita. Oke, ini keterangannya, ukuran filenya 3,2 MB. Tinggal kita klik download. Kalau udah, langkah selanjutnya yang pertama kita install dulu aplikasi Alldeb Manager-nya. Caranya kita klik kanan, pilih Open with GDB Package Installer. Atau kalau aplikasi GDB-nya belum terinstall, kita bisa menginstalnya lewat terminal dengan cara menekan kombinasi Ctrl Alt T. Kemudian kita ketik sudo spasi dpkg spasi -i spasi, kita drag and drop nama atau file installernya. Oke, kemudian tekan enter, masukin password user kita. Alldeb ini pada prinsipnya sama seperti kita menginstal aplikasi di Windows dengan format .exe atau .msi ya. Jadi dengan pakai Alldeb ini kita nggak usah dipusingin lagi buat menginstal aplikasi beserta dependensinya. Tentunya ini bermanfaat banget buat kita yang mempunyai koneksi internet yang terbatas. Jadi kita bisa mendownload aplikasi yang akan kita install di warnet atau di komputer yang memiliki akses internet, kemudian kita bawa ke rumah untuk menginstal di komputer kita. Dan yang pastinya aplikasi ini bisa kita gunakan sebagai backup kalau nanti sistem Ubuntu kita perlu diinstal ulang. Oke, di sini Alldeb Manager-nya udah selesai keinstall ya. Kita close aja terminalnya. Oke, kemudian untuk menginstal file Terminator, kita klik kanan pada file installernya, kita pilih Open with Alldeb Manager.
Oke, ini ada keterangannya juga. Jadi di file installer Terminator itu ada beberapa paket. Oke, di sini banyak banget ya. Terus buat misalnya kita pilih antara install atau install plus copy. Untuk perbedaan itu sendiri, kalau kita pilih install plus copy, nanti otomatis semua paket yang ada di file installer kita bakal di-copyin ke directory ini. Tapi kalau space hard disk kita terbatas, kita bisa pilih yang installnya aja. Oke, saya coba install plus copy. Oke, dia bakal munculin window baru. Kita masukin password user kita. Oke, proses instalasi Terminatornya udah beres. Sekarang aplikasi Oldep-nya udah bisa kita close. Oke, kita coba buka aplikasi Terminator. Oke, ini udah keinstall ya Terminatornya di sistem kita. Oke, teman-teman bisa juga install aplikasi yang biasa teman-teman pakai di sini, seperti Inkscape untuk mengedit vektor, kemudian VLC untuk media player, atau Ubuntu Restricted Extracts buat nginstal codec ya. Oke, untuk tutorial atau metode selanjutnya yang bisa kita gunakan yaitu dengan mendownload aplikasi portable. Sama seperti di Windows, aplikasi portable di GNU/Linux ini menurut informasi dari situsnya dia kompatibel sama semua distro GNU/Linux. Jadi bisa diinstal di Ubuntu, bisa juga diinstal di Slackware, bisa juga diinstal di Fedora, yang ketiganya menggunakan sistem manajemen paket yang berbeda. Oke, buat contoh di sini saya coba download kode editor Atom. Oke, nanti linknya bakal saya sertain di deskripsi video ya, untuk link app image ini. Kita coba download Atom. Oke, kita klik pada bagian files. Oke, di sini ada keterangan versi dari Atom yang tersedia. Tinggal kita pilih yang formatnya .app.image. Oke, sebagai contoh kita download Atom versi 1.10.2. Kalau udah di download, cara installnya gampang banget. Pertama kita ubah dulu dengan cara klik kanan, kita pilih properties, kemudian pada tab permission kita kasih checklist di sini, allow this file to run as a program. Kemudian kita close, kita klik kanan, kita pilih run atau execute. Oke, kita klik yes. Oke, kode editor Atom kita udah berhasil terinstall ya. Oke, untuk metode selanjutnya yaitu dengan mendownload file installer untuk versi distro Linux atau GNU/Linux kita. Sebagai contoh di sini saya bakal menginstal Opera. Pertama kita masuk dulu ke situs resmi Operanya.
di www.opera.com, kemudian kita pilih untuk versi ini Linux. Kita klik di sini. Oke, nanti dia bakal download. Oke, kalau udah beres di download, cara menginstalnya sama aja. Bisa pakai GDB package installer atau bisa lewat terminal. Oke, di sini saya coba pakai GDB. Kita klik kanan, pilih GDB. Cara ini sebenarnya nggak 100% offline ya. Artinya kadang ada juga beberapa dependensi paket yang harus di-download supaya Opera atau aplikasi yang kita install ini berjalan sempurna di sistem kita. Tapi untuk kasus kali ini kayaknya dependensinya udah terpenuhi, jadi untuk misalnya tinggal kita klik install di sini ya. Karena Opera pada kasus saya ini emang udah terinstall. Jadi buat teman-teman nanti mungkin keterangannya cuma ada install paket gitu. Oke, dari ketiga cara yang tadi yang sekiranya 100% mendukung offline yaitu dengan menggunakan OLDEP, dan yang kedua kita pakai aplikasi app image atau aplikasi portable untuk GNU/Linux. Oke, sampai di sini video saya cukupkan. Kalau ada yang pengen ditanyain bisa atau bisa lewat kolom komentar. Untuk versi artikelnya nanti bakal saya cantumin di deskripsi video. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.